Nah, pemirsa, untuk mengetahui lebih jelas lagi seputar latar belakang pencabutan dukungan Partai Golkar terhadap Ridwan Kamil, kami akan mengkonfirmasinya langsung dengan Sekjen Partai Golkar, Idrus Marham. Selamat malam, Pak Idrus. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Idrus, di sini kan ya Pak Idrus. Pertama-tama ingin mengkonfirmasi betul surat yang mencabut dukungan Partai Golkar terhadap Ridwan Kamil. Ya betul Mbak Kania, bahwa segera setelah rapat pleno kemarin tanggal 17 yang dipimpin oleh Pak Erlangga Hartarto sendiri, ya segera setelah itu kita ada pertemuan singkat dari tim Pilkada Pusat dan beberapa dari pengurus DPP Partai Golkar. Setelah kita mencoba mengevaluasi tentang proyeksi ke depan bagaimana Pilkada Jawa Barat, maka sampai pada satu kesimpulan bahwa kita mencabut dukungan kepada Ridwan Kamil dengan Daniel. Ya, dan kita sedang melakukan komunikasi politik dengan partai-partai lain dan tentu juga kita ingin ada satu konfigurasi baru, ya, ada satu formasi baru tentang pasangan calon yang kita inginkan ke depan. Baik, Pak Idrus, tapi kemudian yang menjadi pertanyaan, apa alasan sebenarnya pencabutan dukungan ini? Anda pun sempat mengatakan bahwa untuk keputusan strategis itu tidak akan diambil sebelum Munaslup berlangsung. Anda mengatakan surat ini dikeluarkan per tanggal 17 kemarin. Lalu apa yang menyebabkan alasan pencabutan dukungan ini? Mengapa perlu terburu-buru seperti ini? Ya, saya kira tidak terburu-buru Mbak, ini sudah cukup lama. Kita sudah memberikan dukungan kepada Ridwan Kamil sudah cukup lama. Dan dukungan yang kita berikan itu juga, itu sudah melalui proses panjang. Sampai kita mengeluarkan surat keputusan tentang penetapan pasangan calon Ridwan Kamil dan Daniel Muttaqin. Tetapi di dalam perkembangan lebih lanjut, ya di dalam perkembangan lebih lanjut ternyata itu masih ada langkah-langkah yang harus ditempuh, di mana melalui konvensi misalkan, yang tidak pernah dibicarakan dengan kita sebelumnya. Nah, oleh karena itu, menurut pandangan kita bahwa di dalam dunia politik ini kan diperlukan satu konsistensi, diperlukan satu komitmen, ya sehingga tidak terjadi satu ketidakpastian ke depan. Nah, berdasarkan pada pikiran-pikiran seperti itu, maka tentu Partai Golkar mengingat waktunya tinggal sekitar 15 hari efektif untuk sampai tanggal 7, tanggal 8 Januari ke depan, maka tentu kita juga perlu waktu untuk melakukan suatu komunikasi politik supaya ini bisa cepat selesai. Baik. Saya kira hanya itu alasannya. Kita ingin cepat dan kita ingin memastikan bahwa Partai Golkar dengan jumlah kursi yang cukup besar itu tidak tidak ketinggalan dari suatu proses politik yang ada. Baik, sebelum saya mendalami mengenai proses politik tadi, Anda sempat mengatakan soal konsistensi, begitu ya. Artinya kalau kita bisa tagih juga konsistensi dari Partai Golkar setelah mencabut dukungan, tidak akan berubah pikiran lagi ya? Apakah akan berubah misalnya setelah Munaslup, Pak Idrus? Ya, saya kira tidak ada, karena sebenarnya Pak Erlangga kemarin itu sudah menjadi Ketua Umum DPP Partai Golkar. Lalu Pak Erlangga sendiri ini melakukan satu komunikasi dan memimpin sendiri pertemuan itu. Jadi tidak ada masalah. Baik, jadi artinya tidak akan berubah pikiran lagi. Karena ada kemudian yang menilai bahwa ini sebenarnya bagian dari manuver politik yang dilakukan oleh Partai Golkar untuk menaikkan posisi tawarnya mengenai wakil yang akan dipilih oleh RK. Iya, saya kira begini ya Mbak Kania. Ini kita dari Golkar itu kalau memberikan dukungan tidak pernah main-main. Ya, tetapi juga kita dari Partai Golkar kalau misalkan di dalam proses itu kita melihat ada hal-hal yang barangkali kita tidak lagi pada konsisten pada ketetapan dan pada komitmen yang ada, maka tentu Partai Golkar memiliki juga hak untuk meninjau kembali masalah itu. Jadi ini bukan semata-mata hanya karena kita ingin ada misalnya kalau dikatakan tadi itu ada posisi tawar lebih tinggi, saya kira kita cukup kursi cukup besar 17 ya, sehingga tidak begitu kesulitan sebenarnya kita untuk menentukan apapun yang kita lakukan ke depan di situ.
Baik Pak Idrus, boleh ditahan dulu, kita harus jeda sejenak, akan kita lanjutkan perbincangan ini sesaat